Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah dari SDN Jember Lor 1 Kabupaten Jember. Saya termasuk CGP Angkatan 11 tahun 2024 kelas 226B. Izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait dengan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau dan untuk membawa anak Indonesia mencapai merdeka belajar. Siapa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 Masehi. Beliau adalah seorang jurnalis, aktivis kemerdekaan, dan pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Taman Siswa pada tahun 1922 Masehi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Intisari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mencakup beberapa konsep utama yang menekankan pendekatan holistik dan kontekstual dalam proses pendidikan. Di antara poin-poinnya yang utama adalah 1. Pusat pendidikan. Pendidikan harus melibatkan 3 pusat utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat ini harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Yang kedua, Tuturi Handayani. Prinsip terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Ini berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan peran guru yang adaptif dan mendukung perkembangan siswa dalam berbagai situasi. Yang ketiga, pendidikan yang membebaskan. Pendidikan harus membebaskan individu dari kebodohan dan ketidakadilan, memberikan mereka kebebasan berpikir dan bertindak secara kritis dan kreatif. Pendidikan harus memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, berbasis kebudayaan nasional. Pendidikan harus mengakar pada kebudayaan nasional dan lokal. Siswa perlu mengenal dan mencintai kebudayaan mereka sendiri sambil tetap terbuka terhadap perkembangan global. Pendidikan yang baik harus mengembangkan rasa cinta tanah air dan identitas nasional. Pendidikan yang kelima, pendidikan holistik. Pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia, baik aspek intelektual, aspek moral, aspek emosional maupun fisik. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak terbatas pada usia tertentu, tetapi merupakan proses sepanjang hayat. Belajar harus terus dilakukan dalam berbagai konteks kehidupan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara penuh dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal, serta berfokus pada kebebasan dan demokrasi dalam pendidikan. Terus mengaitkan diri sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan perspektif yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Berikut refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru atau pembelajar. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Sebagai guru, saya harus menjadi teladan dalam segala aspek, baik dalam hal pengetahuan, moral, etika maupun perilaku. Saya harus menunjukkan integritas, profesionalisme, dan sikap positif yang dapat ditiru oleh siswa. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Di tengah-tengah siswa, peran saya adalah sebagai fasilitator yang membangun semangat belajar. Saya harus menciptakan lingkungan yang kondusif, merangsang rasa ingin tahu, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Motivasi dan dukungan saya sangat penting untuk memupuk semangat dan kepercayaan
diri siswa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, saya berperan sebagai pendorong yang mendukung kemandirian siswa. Saya harus mendorong mereka untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mandiri. Saya harus memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka sambil tetap memberikan bimbingan yang diperlukan. Sebagai murid atau pembelajar, keterbukaan dan kritis. Sebagai murid, saya harus memiliki sikap terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Saya harus belajar dengan kritis, tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menganalisis dan memahami secara mendalam. Sikap ini membantu saya menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Pembelajar yang holistik, saya harus memahami bahwa belajar tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tapi juga mencakup perkembangan moral, emosional, dan sosial. Saya harus mengejar pembelajaran yang seimbang untuk mengembangkan diri saya secara menyeluruh, menghargai dan mengintegrasikan nilai budaya. Saya harus menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam proses belajar. Dengan demikian, saya dapat menjaga identitas dan kebanggaan nasional sambil tetap terbuka terhadap perkembangan global. Belajar sepanjang hayat. Belajar adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Saya terus mencari ilmu dan pengalaman baru, baik dalam konteks formal maupun informal, untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan menginternalisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat berperan secara efektif baik sebagai guru maupun murid. Sebagai guru, saya harus menjadi teladan, motivator, dan pendorong bagi siswa. Sebagai murid, saya harus terbuka, kritis, menghargai budaya, dan berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pendidikan menjadi dinamis, inklusif, dan memberdayakan semua pihak yang terlibat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memberikan arah yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan menerapkan filosofinya, kita dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter, kreatif, dan berbudaya saing. Demikian refleksi saya terkait dengan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.